You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Ada banyak kesamaan, Marc Marquez disebut terobsesi mengikuti gaya Casey Stoner. Menjelang MotoGP Spanyol 2025, sorotan pada Marc Marquez kembali diperbincangkan. Salah satu yang dibahas adalah mentalitas dan gaya balapan dia yang disebut-sebut mengikuti insting Casey Stoner. Dominasi Marquez pada MotoGP 2025 telah membuat banyak mata tertuju pada ketangguhan dia yang telah memenangi hampir semua seri yang bergulir. Kecuali di EP Americas karena crash, aksi juara dunia 8 kali dalam musim debutnya bersama Ducati Lenovo telah menyihir banyak penggemar. Marquez seolah lahir kembali tetapi dengan versi yang lebih garang, menjadi penakluk Ducati Desmosedici EP25 yang kabarnya sulit. Penampilan garang si semut dari Cervera di sepanjang musim ini tak luput dari perhatian Scott Redding, rider WSBK asal Inggris. Menjadi pembalap yang satu angkatan dengan Marquez, Redding masih turut mengikuti perkembangan MotoGP. Salah satu yang menarik perhatian dia adalah bagaimana Marquez bersikap seperti mantan pembalap sukses Ducati sebelumnya, Casey Stoner. Stoner dan Marquez adalah dua sosok pembalap yang batal ditakdirkan bernaung di padek yang sama di Repsol Honda. Stoner sudah terlanjur pensiun di tahun 2011 saat Marquez baru debut MotoGP di tahun 2013. Namun, kabarnya Marquez sudah sangat penasaran dengan data-data balapan Stoner. Saya menonton film dokumenter yang menunjukkan Stoner sedang balapan di kelas 250cc dan dia mengalami kecelakaan, lalu melaju lebih cepat dan mengalami kecelakaan lagi, kata Redding mengawali. Dalam podcast Motorsport, dia menolak gagasan bahwa motornya tidak berfungsi, dan hal yang sama terjadi pada pembalap Spanyol itu, Marquez. Dia belajar dari pembalap Australia itu dan melihat datanya. Dari apa yang saya dengar, dia hanya memikirkan Casey dan ia benar-benar mengendarai seperti Casey, tandas Redding. Salah satu karakteristik Stoner yang terlihat pada diri Marquez ada pada cara menikung. Terutama di sirkuit Phillip Island, YP Australia, yang jadi salah satu trek favorit Stoner dan Marquez juga. Cara dia mengatasi tikungan, terutama tikungan 3 di Phillip Island, sepertinya dia sudah mempelajarinya selama berbulan-bulan, kata Redding. Jika Anda mengenakan jumpsuit hitam pada keduanya, akan sulit membedakannya. Cara dia mengangkat motor atau menyerang dengan mengubah arah, dalam banyak hal dia seperti Stoner Junior. Rasa laparnya akan kemenangan sering membuatnya terjatuh, karena ambil risiko tinggi, tetapi ini adalah masalah mental. Selain itu, Redding juga menyamakan proses adaptasi cepat Marquez di kelas MotoGP yang juga sama seperti Stoner. Adaptasinya yang cepat terhadap motor pabrikan Italia setelah seluruh karirnya di kelas utama bersama Honda, mencerminkan kesamaan lain antara dirinya dan Stoner. Dia tampaknya tidak peduli dengan motor yang dikendarainya, kata Redding. Semua pembalap yakin bahwa mereka serba bisa, tetapi itu sama sekali tidak benar. Saya sendiri menunjukkan di BMW bahwa tidak mudah untuk beradaptasi, sementara baginya, berpindah dari satu pabrikan ke pabrikan lain sebenarnya tidak masalah, tandas Redding. Karakteristik dan gaya meledak Marquez akan kembali terlihat pada akhir pekan ini, di mana para pembalap akan berlanjut ke seri kelima di MotoGP Spanyol 2025. Sementara itu, mengenang penampakan terakhir alien di Jerez, Marc Marquez OTW runner-up dari posisi 18, MotoGP disulap jadi game PlayStation. Performa tak terbendung musim ini menjadi sinyal bahwa pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, masih akan sulit dihentikan pada seri balap kelima MotoGP Spanyol 2025. Dijagokannya Marc Marquez pada balapan MotoGP Spanyol akhir pekan ini bukan tanpa sebab. Tren sempurna yang dipulihkan pada pekan balapan sebelumnya membuatnya telah meraih 4 pole position, 4 kemenangan sprint, dan 3 kemenangan balapan utama dari 4 seri pada MotoGP 2025.
Kemenangan terakhir di IP Qatar lebih impresif karena dilakukan di trek yang lebih disukai rekan setim sekaligus sosok yang digadang-gadang sebagai rival terkuat, Francesco Bagnaia. Di atas kertas, Bagnaia juga lebih difavoritkan pada MotoGP Spanyol karena menjadi pemenang dari 3 edisi terakhir balapan yang digelar di sirkuit Jerez yang ikonik. Musim lalu Bagnaia memenangi persaingan sengit dengan Marquez setelah secara ajaib mencetak waktu lap tak tertandingi pada pengunjung lomba. Akan tetapi, dengan pendulum bergerak ke arah sang Tiamate, Bagnaia wajib waspada dengan kecepatan Marquez saat sedang panas-panasnya. Balapan MotoGP Spanyol 5 tahun yang lalu bisa memberi gambaran. Saat itu, si semut dari Cervera menampilkan salah satu performa paling mengesankan dalam sejarah. Bagaimana tidak? Marquez mampu melibas musuh-musuhnya dengan mudah untuk bangkit dari posisi ke-18 untuk mengintai posisi kedua. Menjadi ujung tombak Repsol Honda, Marquez sebenarnya tidak perlu repot-repot bangkit karena sudah berbahaya sejak awal. Start dari posisi ketiga, sang juara bertahan mampu menempel Maverick Vinales, Monster Energy Yamaha, yang merebut posisi terdepan karena tampil beda dengan taktik ban depan lunak. Padahal juara dunia 8 kali itu memasang ban depan keras yang butuh waktu lebih lama untuk mencapai kinerja optimal. Setelah 3 lap memaksa motor melaju melewati batas, Marquez mengambil alih posisi pertama tetapi ketiban apes karena momen hampir terjatuh pada lap kelima. Kendati sukses melakukan penyelamatan, Marquez melebar jauh dan melorot ke grup belakang. Saat balapannya diprediksi berakhir, dia mematahkan prediksi. Marquez menjelma menjadi pembalap dengan ritme tercepat, bahkan sedikit lebih cepat dari Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, yang melaju sendirian setelah merebut posisi pertama. Para pembalap pun pasrah di salibnya. Padahal, ada nama-nama jagoan seperti Valentino Rossi, Monster Energy Yamaha, hingga Andrea Dovizioso, Ducati. Cuma Jack Miller, Pramac Racing, yang membalas setelah disalib di tikungan terakhir pada lap ke-20, salah satu spot favorit Marquez untuk menyalip secara agresif, dan itu pun hanya sekali. Manuver overtake terhadap Miller membuat Marquez sudah berada di posisi ketiga, hanya butuh 10 lap sejak melorot ke belakang dalam balapan berdurasi 25 lap itu. Ini seperti game PlayStation, iya kan? Ucap komentator dalam siaran resmi MotoGP melihat begitu mudahnya Marquez saat menyalip pembalap lain dengan kecepatan lebih unggul. Fastest lap tercepat balapan Marquez sebenarnya sudah pernah melakukan kebangkitan hebat seperti memenangi balapan Moto2 Valencia dari posisi start terakhir, ke-33, pada 2012. Tapi ini MotoGP, ucap komentator yang masih tidak percaya. Kendati prediksi bahwa Marquez masih bisa menang terlihat mustahil karena jarak yang terlalu jauh dari Quartararo, posisi kedua masih mungkin untuk diraih sang jagoan. Pada lap ke-22 Marquez benar-benar menempel Vinales yang mulai kesulitan mengatur pace dengan ban depan yang aus. Sayangnya, penampilan luar biasa itu tidak selesai setelah Marquez terjatuh dengan hebat dan di titik yang sama seperti saat dia melebar yaitu tikungan 4. Jika sebelumnya ban depannya yang mengalami selip, kali ini ban belakang sehingga Marquez tidak sempat bereaksi ketika motornya melontarkannya ke udara. Musibah Marquez bertambah ketika lengan kanannya terhantam ban depan motornya. Kemudian, apa yang terjadi telah menjadi sejarah. Itu adalah performa paling mengagumkan yang pernah saya, ucap Kepala Tim Tech 3 sekaligus Presiden IRTA, Asosiasi Tim Balap MotoGP, Hervé Poncharal, dilansir dari Crash.net. Dan saya telah melihat semua balapan sejak 1985. Saya tidak bisa mempercayai penglihatan saya. Tidak ada seorang pun yang pernah menunjukkan superioritas seperti itu, saya pikir. Bahkan pada zaman Freddie Spencer, ketika motor pabrikan cukup berbeda daripada motor tim independen. Sekarang motor-motornya lebih seimbang, lebih dekat. Marquez telah bangkit dari keterpurukan dan bahkan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Akhir pekan ini dia memiliki kesempatan untuk memenangi balapan MotoGP Spanyol lagi setelah terakhir kali melakukannya pada 2019. Akankah dia berhasil menghapus memori buruk dan memuluskan jalan menuju tahta juara? Seri balap MotoGP Spanyol akan berlangsung pada 25 hingga 27 April 2025.